bonjour, bonjour et bonjour. 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 Oke. Nah, bienvenue. Bienvenue artinya apa, Mada? Selamat datang. Voilà, très bien. Oke. Buat yang mau mendukung channel YouTube Obral Prancis biar bisa terus berkembang, bisa klik link Saweria di kolom deskripsi ini. Bienvenue ala ngobrol asik pakai ala. Selamat datang di ngobrol asik opera obrol Prancis. Ini adalah ngobrol asik pertama kita, barang kita yang pertama. yang jadi obrolan kita apa hari ini serba-serbi bahasa Prancis. Voilà. Il y a Noval Pradana. Bonjour Noval. Bonjour Noval. Bonjour Noval. Nah, sebelum kita memulai acaranya ini aku akan meminta kepada teman-teman sekalian, kalau yang murid opera kayaknya nggak usah, tapi ini untuk yang teman-teman yang baru bergabung, kecuali murid opera, silahkan kirim chat ke aku, untuk menuliskan nama, kemudian nomor kontak, nama dan nomor kontak yang bisa dihubungi serta email. Karena nanti dari acara ini teman-teman sekalian akan mendapatkan sertifikat ikuti acara ini. Kalau yang murid opera datanya udah ada, jadi nggak usah kirim. Jadi ini untuk yang baru bergabung yang bukan murid opera, ini silahkan menuliskan chat privat ke aku, ya, email, nomor kontak dan nama. Beda sama Cuman yang baru join langsung. Wih. Wah. Kalau enggak nanti nggak ada sertifikatnya buat kalian. Kalau nggak ada, jadi please Noval silahkan menuliskan nama, email dan nomor kontak. Ini kita akan mulai. Jadi mohon yang lainnya itu kalau bisa tahan diri dari buat kritik. Kita akan mulai untuk mengetahui tentang bahasa Prancis ini seperti apa. Nah, memulai untuk mengetahui bahasa Prancis ada serba-serbi apa aja, itu adalah kita membuka pintunya. Kita pengen tahu bahasa Prancis itu seperti apa. Buat yang murid opera tentunya mereka udah tahu, tapi tidak kalah menariknya juga kalau kita berbagi pengetahuan kita, berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain yang baru bergabung di sini. Dan tentu saya mau bawa teman-teman sekalian, aku mau bawa teman-teman sekalian ke YouTube-nya Opera Obrol Prancis. Bawa teman-teman sekalian ke situ karena disitulah kita bisa mengetahui tentang bahasa Prancis itu sendiri. Jadi itu adalah pintunya. Teman-teman dari YouTube-nya Opera Obrol Prancis bisa ini mengetahui salah satu titik awal untuk mengetahui bahasa Prancis seperti apa. Ini adalah video yang punya 8 keunikan. Jadi kita akan tonton sama-sama. Salut, jumpa lagi di channel YouTube Obral Prancis. Comment allez-vous? Bien. Buat yang mau mendukung channel YouTube Obral Prancis biar bisa terus berkembang, bisa klik link Saweria di kolom deskripsi ini. Hey teman-teman, udah tahu belum bahasa Prancis punya 8 keunikan? Kalau teman-teman belum tahu, seneng banget nih, saya Andri, pendiri dan pengajar kursus Opera Obrol Prancis, kursus bahasa Prancis nomor 1 di Bogor, mau ngasih tahu nih buat teman-teman sekalian biar teman-teman juga bisa tahu
Apa aja ke-8 keunikan yang ada di bahasa Prancis itu? Ini dia. Bahasa Prancis itu adalah bahasa Roman atau bahasa Romawi. Asal usulnya, kalau teman-teman pikir langsung dari orang Prancis sendiri, terlelot, dia berasal dari bahasa Latin. Dan itulah sebabnya dia saudaraan, dia mirip nih dengan bahasa Italia. Bonjour, buongiorno. Dengan bahasa Spanyol, ami, amigo. Dengan bahasa Portugis, dengan bahasa Rumania, itu semua tuh adalah bahasa-bahasa yang sumbernya sama dari bahasa Latin, dan makanya mereka mirip. Bahasa Prancis itu punya banyak banget kombinasi huruf, banyak main kombinasi huruf. Contohnya apa? Ini dia yang pertama, udah tahu belum ini nih? Tang-tang, dibacanya bukan tintin tapi tang-tang karena in berbunyi ang. Tang-tang, ayo ada yang tahu? Tebak dong. Ini komik bahasa Prancis dari negara mana? Bukan dari Prancis, dari Belgia. Oke, kemudian yang ini dia. Apa ini? Enseigne. Enseigne, tulisannya enseigner, dibacanya enseigne. ong E-I-E-G-N nya E-R-E. Enseigne artinya apa? Artinya mengajar, to teach. Apa keunikan yang ketiga? Yang ketiga adalah bahasa Prancis itu banyak tanda aksongnya. Mari kita lihat. Ini dibacanya eleve. Tuh, ada tanda akson ke sini tanpa tanda akson. Kemudian ini dibacanya français, français. Ada tanda kaitnya tuh di bawah C-nya. Yang berikutnya ini dibacanya mais. Ada 2 titik tuh di atas I-nya. Élève itu adalah murid, français itu bahasa Prancis, mais itu adalah jagung. Ayo kita lanjut, penasaran nih yang keempat apa? Bahasa Prancis itu banyak akhiran yang bisu, nggak bunyi. Contohnya apa? Nah, ini bukan si mais tadi, lihat nggak ada tanda aksonnya. Ini dibacanya me, artinya tapi. Terus contoh lainnya, ini dia petit. Petit artinya kecil. Terus apa lagi? Dibacanya grand, grand, besar. Jadi akhiran S, akhiran T, dan akhiran D itu biasa nggak bunyi. Ada keunikan apa lagi? Tonton terus videonya sampai habis. Bahasa Prancis itu serba main gender dan jumlah. Jadi hati-hati, tata bahasanya atau gramernya itu serba main apa tadi? Gender dan jumlah. Ada yang maskulin, ada yang feminin, dan untuk masing-masing ada yang singulier dan ada yang pluriel. Contohnya ini nih. Un rendez-vous final, sebuah meeting atau pertemuan yang terakhir. Kalau dibikin feminin ada nih sinonimnya, pertemuan terakhir itu une rencontre finale. Tuh ada tambahan e-nya. Kemudian si un rendez-vous final itu kalau dia dibikin maskulin pluriel menjadi des rendez-vous finaux. Tuh finaux, beda kan? Kemudian yang feminin tadi une rencontre finale, plurielnya menjadi ini dia, des rencontres finales, finales. Jadi ada final, finale, finaux, finales. Nah, banyak banget tenses atau konjugasi di bahasa Prancis. Nah, kalau di bahasa Prancis itu ada yang namanya présent de l'indicatif. Itu adalah present tense kalau di bahasa Inggris. Ada lagi yang ini nih, imparfait.
ada lagi yang namanya futur simple, ada lagi yang namanya passé composé, ada lagi yang namanya futur proche. Futur proche bukan futur simple tapi mirip, dan masih banyak lagi. Totalnya ada sekitar 26 konjugasi atau tenses di bahasa Prancis. Banyak ya, hai, makin asik aja nih untuk dikepoin bahasa Prancis ini. Dia adalah bahasa yang internasional banget, dipakai bukan hanya di Prancis saja tapi oleh 29 negara di dunia ini termasuk Prancis. Ini adalah jumlah terbanyak kedua di dunia di bawah bahasa Inggris yang jumlah pemakainya ada sekitar 55 atau 57 negara di dunia ini. Jadi kalau teman-teman dibilang bahasa Prancis itu bisa dipakai di banyak negara, bukan cuma di Prancis aja. Itu benar nih. Contohnya nih, kalau di Eropa aja selain Prancis ada Belgia, ada Swiss, Monaco, Luxembourg. Di benua Afrika itu ada Pantai Gading, Senegal, Kamerun. Saya udah banyak banget mengulas ini, ada di video ini nih. Asal usul bahasa Prancis ada di benua yang lainnya juga di sini. Ada banyak varian. Jadi ini persis kayak bahasa Inggris. Ada British English, American English, Australian English. Nah, di bahasa Prancis itu ada bahasa Prancis, ada juga bahasa Prancis Belgia, ada juga bahasa Prancis Swiss, ada juga bahasa Prancis Kanada. Contohnya apa? Ini dia. Ponsel atau handphone kalau di bahasa Prancis itu, ayo bagi yang udah tahu apa? Portable. Tapi kalau di bahasa Prancis Belgia bukan itu namanya, yaitu GSM. Di bahasa Prancis Swiss ini dia namanya Natel, dan di bahasa Prancis Kanada teman-teman harus nyebutnya seluler. Hey, belum habis, satu lagi nih. Bahkan di Prancisnya itu sendiri ada perbedaan kosakata. Contohnya apa? Contohnya ini dia nih. Roti coklat itu kalau di Paris itu namanya pain au chocolat. Tapi kalau di kota Bordeaux namanya apa? Namanya adalah chocolatin. Kalau teman-teman nyebutnya pain au chocolat, kurang Bordeaux. Selamat tahu lebih banyak tentang bahasa Prancis yuk dengan kursus di Opera yang bisa mulai dari 300.000 aja, 300.000, 400.000 bisa loh per bulannya ya, kursus di Opera. Tertarik? Yuk mari kursus di Opera. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar apa pertanyaannya. Suka dan video ini tentunya kasih like-nya. Kasih like-nya. Yang belum subscribe dulu channel YouTube Opera Prancis dan nyalakan tuh lonceng notifikasinya. Jadi tiap kali ada video baru dari Opera, teman-teman dapat pemberitahuannya. Bagiin dong video ini nih ke teman-teman yang lain yang juga kepo, yang juga belajar bahasa Prancis biar pada tahu ini dia keunikan-keunikan yang ada di bahasa Prancis. Dan apa? Sampai ketemu di bahasan-bahasan berikutnya. A bientôt. Oke, itu adalah pengenalan banget buat kalian untuk membuka biar tahu bahasa Prancis itu kayak apa. Nah itu sudah buka banget. Nah, sekarang yuk mari kita langsung aja lanjut ke foto acara kita hari ini. Langsung aja kita lanjut ke foto acara kita hari ini. Voilà, oke. Udah pada kelihatan semua? Iya. Oke, nah dari foto ini itu aja apa yang bisa kita ketahui nih? Ada apa lagi yang bisa kita ketahui? Ini yang pertama. Tadi udah disebut bahwa bahasa Prancis itu ada di banyak negara, dipakai benar oleh banyak negara. Jadi ini ada teman kita nih, ada teman kita yang masih kelas 2 SD tapi udah semangat banget belajar bahasa Prancis. Namanya Mada, itu yang lagi mata banget tuh Mada. Wala El Sapel Mada, dia namanya Mada. Itu dia mau ke Prancis, tapi Mada juga
nggak bisa hanya ke Prancis, tapi bisa ke banyak negara lainnya. Contohnya ini, yang paling atas gambar apa ini? Kentang goreng. Kentang goreng itu disebutnya dalam bahasa Prancis le frit, atau di bahasa Inggris itu disebut French fries. Kenapa dia disebut French fries? Bukan karena dia dari Prancis, tapi karena dia dari negara lain yang juga berbahasa Prancis, yaitu Belgia. Terus yang kedua, selain makanan, kita juga bisa ke negara berbahasa Prancis untuk sekolah atau kuliah. Ini di bawahnya ada Université de Saint-Boniface. Université de Saint-Boniface. Teman-teman tahu nggak Université de Saint-Boniface itu di mana? Ada yang tahu? Université de Saint-Boniface ini dia adanya di Kanada, bukan di Prancis, bukan dia bukan di negara lain yang berbahasa Prancis, tapi di Kanada. Loh, Kanada perasaan kayaknya negara berbahasa Inggris ya? Hahaha, iya, tapi di negara Kanada bahasanya ada dua, ada bahasa Prancis dan ada bahasa Inggris. Université de Saint-Boniface ini ada di Kanada. Nah, terus makan kentang goreng udah, tahu tentang kita sekolah udah. Sekarang kita bisa juga nih pakai bahasa Prancis untuk beli. Beli apa? Bukan beli makanan, tapi beli misalnya Louis Vuitton. Louis Vuitton ini merek yang terkenal banget, dia merek tas dari Prancis. Selain Louis Vuitton dari Prancis ada apa lagi? Ada misalnya jam tangan Rolex. Jam tangan Rolex itu dari Swiss. Dia dari kota Jenewa, itu juga berbahasa Prancis. Nah, yang paling bawah itu kalau berbahasa Prancis, bonjour itu jangan cuma buat ke Paris saja, bisa juga contohnya buat ke Senegal. Ini foto yang paling bawah itu adalah angkotnya di Dakar, Senegal. Namanya adalah car rapide. K-nya itu ya mobil, rapidnya itu adalah cepat. Nah, jadi dari sini ada banyak banget yang bisa kita jelajahi dengan bahasa Prancis. Sekarang saya mau kasih lihat ke teman-teman sekalian hal yang lain. Nah, ini ada orang-orang nih yang bisa kita kenali dari banyak negara. Jadi belajar bahasa Prancis itu bisa juga buat tahu. Contohnya ada Simone de Beauvoir. Ini Simone de Beauvoir itu seorang tokoh feminis yang memperjuangkan perempuan. Nah, ini dia dari Prancis. Tapi kalau kita ke kanan itu ada yang tahu nggak itu pemain saksofon Kenny G? Dia main terkenal banget. Nah, dia si Kenny G ini nggak akan bisa main saksofon kalau nggak ada penciptanya. Penciptanya adalah orang Belgia, namanya Adolphe Sax. Nah, terus buat teman-teman yang senangnya ilmu-ilmu filosofi, berpikir ini itu ada pemikir dari Swiss yang sering dikira orang Prancis, namanya Jean-Jacques Rousseau. Bukan karena namanya Rousseau pasti dia orang Prancis, bukan, dia orang Jenewa dari Swiss, tapi banyak main di Prancis. Jadi ya dikiranya orang Prancis. Terus nih yang di sebelah kirinya ada, ini dia sastrawan, penulis dari Senegal yang juga menjadi presiden pertamanya Senegal, namanya Léopold Sédar Senghor. Dan Léopold Sédar Senghor ini orang penting karena dia adalah salah satu pendirinya organisasi internasional Frankophonie, yaitu perkumpulannya negara-negara yang berbahasa Prancis. Nah, itu yang bisa teman-teman ketahui. Nah, kemudian kalau kita nonton TV, nih kalau teman-teman nonton TV, cari di YouTube deh, cari di YouTube itu bisa ketemu banyak banget channel TV dari berbagai negara berbahasa Prancis. Ada dari Prancis, France 2, France 3, ada RTBF. RTBF ini channelnya Belgia. Ada tuh TV2 US itu punya Senegal. Ada Télé-Québec. Télé-Québec punyanya Kanada. Ada RTS, Radio Télévision Suisse. Sudah ketahuan punyanya Swiss. Ada RTI, Radio Télévision
Ivoirienne. Ini punyanya Pantai Gading atau diperkenalnya Côte d'Ivoire. Satu lagi ada RTNC. Ini punyanya negara Kongo. Jadi ada banyak. Satu lagi apa ini yang biru ini? TV5 Monde. Ini adalah channel TV negara-negara yang berbahasa Prancis. Jadi punyanya bersama. Buat tahu banyak negara yang berbahasa Prancis. Terus juga nih kalau teman-teman baca koran, majalah, ada banyak juga yang dari negara lain selain Prancis. Oke, kita tahu Le Monde. Le Monde itu dari Prancis, sudah ketahuan Macron. Le Soir itu adalah koran dari Belgia. Le Droit ke sebelah kirinya itu koran Quebec, Kanada. Kita turun yuk ke bawah. Le Matin itu koran Swiss. Kita bergeser ke kanannya udah ketahuan ini adalah majalah punyanya Vietnam. Vietnam itu juga negara yang ada bahasa Perancisnya. Ke kanan lagi ini adalah majalah atau korannya Senegal, Le Soleil. Ini Senegal. Makanya ada tuh bawahnya Dakar-Dakarnya tuh. Itu. Jadi ada banyak majalah atau koran yang bisa kita baca. Yang online sekarang udah banyak, jadi teman-teman nggak usah beli yang titiknya. Nah, kemudian ini juga nih bicara kuliah, bahkan yang bikin kaget buat banyak orang di Kamboja. Negaranya ini Kamboja, bukan Kanada, bukan Prancis, bukan Belgia, bukan Swiss, bukan Senegal. Kita bisa kuliah dalam bahasa Prancis. Nggak usah jauh-jauh, cuma beberapa jam dari Indonesia sampai ke Kamboja ada tuh Institut de Technologie du Cambodge. Program studinya ada yang dalam bahasa Prancis. Jadi teman-teman bisa bawa kemampuan bahasa Prancis, kuliahnya bukan di Eropa, bukan di Afrika, bukan di Amerika, tapi di Asia aja, yaitu di Kamboja itu bisa. Baru tahu? Bisa ya. Nah, itulah sebabnya dari banyak keunikan ini, murid-murid OPH itu pada pergi ke mana-mana. Di antara murid-murid OPH ada yang perginya ke Prancis, ini Mada mau ke Prancis juga, ada yang perginya ke Tunisia, dan ada juga yang perginya ke Kanada. Jadi kenapa kok ada banyak? Karena memang dunia bahasa Prancis itu seluas ini, ada banyak banget tempat yang bisa kita datang. Oke. Kemudian untuk mengakhiri yang sesi dari sayanya, yuk mari kita juga sambil melihat lebih lanjut, yaitu ada di teman-teman sekalian, kalau mau tahu lebih banyak ini bisa berkunjung ke situsnya Opera. Oke, ke situsnya Opera. Ada videonya di Instagram, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa juga kenalan sama murid-murid yang udah lebih dulu lulus dari Opera. Nah, ini mereka pada ke banyak negara. Mereka pada ke banyak negara yang berbeda. Bisa kenalan sama mereka. Dan kalau teman-teman yang butuh, pengen tahu dong gitu, ada apa aja, juga kita lihat banyak banget hal. Wala, bisa juga lihat ada ujian apa bahasa Prancis, dunia bahasa Prancis kayak apa, itu ada banyak yang bisa lihat. Oke, teman-teman udah tahu kayak gini, aku rasa nggak perlu panjang-panjang lagi nanti. Sekarang aku mau kenalin nih buat teman-teman sekalian, ada murid muda nih, dia masih kelas 2 SD, namanya Mada. Mada ini walaupun kelas 2 SD dia udah bisa ngomong lebih dari sekedar bahasa Prancis. Nah, Mada ya? Wih, oke. Coba Mada kalau bilangnya sampai nanti itu kalau pakai bahasa Prancis Belgia atau Kanada apa Mada? Nanti. Wih, sampai nanti pakai bahasa Prancisnya bahasa Prancis Belgia atau bahasa Kanada. Kalau yang bahasa Prancisnya orang udah tahu biasanya à tout à l'heure. Kalau yang ini apa ya Mada ya? Kalau yang Kanada atau Belgia apa?
beli Atong. atong toh. Walah. Jadi bilangnya atong to. Itu dalam bahasa Prancis di Belgia dan di Kanada. Merci Mada. Merci. Mada seneng nggak belajar di OPH Mada? Oui. Oh, kenapa seneng? Haha, hei, Mada. Mau cerita? No? Ya. No, oke. Baiklah. Nah, ada teman kedua kita, ini murid dari OPH juga. Il s'appelle Jogi. Nah, itu teman-teman kalian Jogi. Mada ini dari Bogor, Jogi ini dari Jakarta. Oke, ada yang dari Jakarta atau dari Bogor juga? Jogi ini agak beda dengan Mada. Tadi Mada dia kepengen ke Perancis. Kalau Jogi ini belajar bahasa Perancis karena dia kepengen ke Kanada. Di mana tadi ada Université de Saint-Louis. Nah, oke. Benar nggak Jogi, kamu maunya ke Kanada? Oui. Silakan menyapa teman-teman dulu. Bonjour, halo semua. Vous allez bien? Gimana kabarnya? D'accord, oui. Jogi, sebelum ini kamu pernah kuliah di Amerika ya? Oui. Pernah di Amerika. Oke, sekarang mau ke negara tetangganya Amerika yaitu Kanada ya? Kanada, oui. Oui, oke. Oke, berarti kamu bisa sedikit bahasa Prancis Kanada? Ya, sedikit-sedikit. Coba kasih contoh dong ke teman-teman. Misalnya saya punya satu mobil sama satu HP. Kalau di Prancis itu j'ai une voiture et un portable. Tapi kalau di bahasa Prancis Kanada beda, dia jadi j'ai un char et un cellulaire. Oke. J'ai un char et un cellulaire. Wow. Beda banget, nggak ada voiturnya, nggak ada portablenya. Oke, wih. Kamu cuma bisa 2 bahasa Prancis atau bisa lebih dari 2? Swiss sama Belgia, tapi lebih fokus ke Kanada sih. Wih, berarti kamu bisa juga ngomong bahasa Prancis Belgia dan bahasa Prancis. Punya kemampuan itu. Wih. Ya. Oke, boleh dong kasih contoh dikit. Kalau tadi saya punya satu HP di Prancis, j'ai un portable. Di Swiss, j'ai un Natel. Kalau di Belgia, j'ai un GSM. Walah, oke, très bien. Jadi dengan ngomong kosakata yang beda aja, teman-teman itu udah ngomong beragam bahasa Prancis. Itu udah keren. Soalnya di Indonesia rata-rata orang-orang cuma bisa bahasa Prancis, padahal kita udah tahu dunia bahasa Prancis itu luas. Jangan coba-coba bilang portable di Kanada, nanti orangnya nggak ngerti. Orang Kanadanya, dia bisa, Walah, oke. Merci beaucoup, Jogi. Juga di OPH ini, teman-teman selain belajar bahasa Prancis juga bisa mengembangkan diri, bisa belajar hal-hal yang teman-teman pengen belajar ini. Contohnya Jogi ini, dia minat terhadap ekonomi, belajarnya kalau nggak salah ekonomi juga ya kamu ya? Iya. Belajar ekonomi, kerjanya juga bidang ekonomi ya? Iya, di situ-situ. Terus di OPH kamu bisa ngebahas ekonomi nggak? Bisa ngobrolin ekonomi nggak? Iya, bisa. Oke, sekarang lagi kegiatannya apa di OPH? Lagi belajar apa? Lagi bahas tentang Presiden Filipina sama ekonominya. Oke, tuh
negaranya Filipina. Filipina bukan negara berbahasa Prancis, tapi kita bisa ngebahas. Jadi teman-teman bisa sukanya alam, bisa sukanya ekonomi, negaranya pun bisa Indonesia kita bahas pakai bahasa Prancis. Jadi kita bisa ngenalin apa aja pakai bahasa Prancis. Karena bahasa Prancis bukan hanya untuk ke negara-negara berbahasa Prancis, tapi juga untuk mengenalin Indonesia. Juga bisa untuk mengenalin Asia di mana kita tinggal. Nah, itu kegunaannya belajar seperti Yogi, seperti Mada, belajar banyak hal. Oke, wih, merci beaucoup. Jadi, silakan Yogi, masih ada yang mau ditambahin? Ini apa? Ini apa? Oke, ini apa? Ini apa artinya apa, Mada? Ini apa? Gak ada. Gak ada. Oke, Biang. Wah. Jadi kita akhiri aja ini ya sesi presentasinya. Langsung aja bagi teman-teman yang pengen nanya. Murid opera bukan murid opera boleh. Nah, sekarang aku kasih tahu dulu cara nanyanya. Jadi aku akan chat ke teman-teman sekalian. Kalau kita mau tanya, siapa yang punya pertanyaan? Siapa yang punya pertanyaan? Oke, bahasa Prancisnya apa, Jogi? Coba aku dibantu. Who has a question? Bahasa Prancisnya apa? Qui a la question? Itu who has the question. Who has a question? Siapa yang punya sebuah pertanyaan? Udah bagus. Qui est la question? Ya, une. Qui a une question? Oke. Oke. Ya, une question. Jadi aku akan nanya kia une question. Terus, Mada, kalau kita bilang mi itu apa? Mi. Kalau kita bilang mi apa, Mada? Artinya. Wih, bahasa Perancisnya apa kalau kita bilang mi? Siapa yang punya pertanyaan? Mi. Itu yang di bahasa Inggris ya? Wih, oke. Bahasa Perancisnya apa, Jogi? Moi. Oke. Ya, jadi kalau aku nanya kia in question, kalau ada yang mau nanya langsung moi. Oke. Yuk, lihat di chat ya. Kia in question. Moi. Oke. Kia in question. Kia in question. Silakan yang mau nanya. Chris. Ya, in question, Chris. Silakan, ada pertanyaan, Chris. Halo Bang, sore Bang. Silakan, ada Ya pertanyaan. Bang. Kalau dari saya mungkin ini Bang, ini kan ini pertama kali Bang. Kemudian juga baru baru dengar secara langsung. Tadi Abang sampaikan sendiri, kalau dari saya mungkin saya lebih ingin mendengar lebih banyak pengalaman teman-teman. Berapa bulan kursus, kemudian ada peningkatan, kemudian seperti apa aja peningkatannya. Mungkin dari saya itu saya dulu Bang. Oke, jadi pertanyaannya ini untuk Mada atau Jogi? Iya, untuk teman-teman yang sudah duluan di opera. Oke, Wi. Kamu mau yang jawab duluan, Jogi atau Mada? Kayaknya Bang Jogi. Oh, Bang Jogi. Oke. Belajar berapa lama ya? Sekitar 7-8 bulan ya, misi OKD. Kayaknya sekitar 7-8 bulan. Kagetnya udah bisa mulai baca-baca artikel yang Mas Andri kasih gitu. Jadi baca udah nggak 100% ngerti, tapi tahu apa yang diomongin gitu. Mungkin 70-80% udah ngerti gitu. Terus yang kadang suka masuk ke app gitu, di namanya Tandem, ada grup chat, udah jadi ngerti mereka ngomongin apa gitu, subjeknya kira-kira gitu. Walaupun belum bisa balas dengan sempurna, tapi udah tahu gitu arahnya kemana. Dan kayaknya kalau ditaruh di
Prancis gitu nggak nyasar deh gitu. Aman pokoknya. Tahu mau kemana sini situ makan apa gitu. Siap Bang, keren Bang, keren. Ya, itu Mas Andi tentu banyak. Oke, yuk mari kita kasih satu tes kayaknya buat Jovi ini. Kita kasih satu challenge atau satu challenge. Contohnya ini, misalnya nih ya, the cell phone has been used by me. The cell phone has been used by me. Handphonenya dipakai oleh saya. Bahasa Prancisnya jadi apa itu? Itu kan tensisnya rada-rada susah itu. The cell phone has been used. Bahasa Inggrisnya aja rada ribet. Tapi coba bisa bahasa Prancisnya apa? Di Prancis, Kanada? Oh boleh. Oke. Le cellulaire a été utilisé par moi. Le cellulaire a été utilisé par moi. Wah, oke. Kalau pakai bahasa Prancis jadinya apa? Le portable a été utilisé par moi. Oke, pakai bahasa Prancis Swiss jadi apa? Le Natel a été utilisé par moi. Oke, satu lagi bahasa Prancis Belgianya. Le GSM a été utilisé par moi. Oke, IT itu apa? IT itu tadi yang bahasa Inggris apa? IT has been. Has been, oke. Mada, kamu dapat pertanyaan juga dari Monsieur Chris. Kamu belajar terus gimana? Kamu jadi gimana? Mada mau jawab pertanyaannya Monsieur Chris, Mada? Belum. Oke, Monsieur Chris, coba boleh diulang pertanyaannya buat Mada? Untuk Mada sendiri sudah berapa lama belajar bahasa Prancis? Kemudian ya kalau untuk Mada bahasa Prancis bagaimana? Susahkah? Apakah memang ya berjalannya ini memang ya akhirnya karena apa ya ingin belajar ya akhirnya ya dinikmati aja bisa gitu. Oui. C'est facile ou difficile, Mada? Ou facile et difficile? Oui, c'est facile. C'est facile. Oke. Katanya mudah. Kenapa mudah, Mada? Kalau buat Mada kenapa mudah? Apa sih facile? Bingung, Mada? Oke. Kalau buat Monsieur Chris bahasa Prancis itu gimana? Susah atau mudah? Yang nanya boleh ditanya. Kalau untuk saya kebetulan 1 bulan terakhir ini sudah sering-sering nonton YouTube-nya Abang, kemudian juga dari aplikasi Duolingo. Ya sebenarnya saya juga banyak belajar di Duolingo dan untuk saya yang baru 1 bulan ini bagi saya ya harus banyak lebih mendengar sih karena bahasa Prancis itu ditulis lain, dibacanya lain. Itu yang benar-benar ya saya yang hampir 29 tahun belajar bahasa Inggris saja belum lancar apalagi bahasa Prancis. Ya mungkin ya harus lebih sering-sering itu mungkin Abang ya membaca kemudian mendengar juga. Mungkin ada tips mungkin dari Jogi atau Mada buat Monsieur Chris? Apa tipsnya ya? Ya rajin aja.
dinikmati aja Bang ya mungkin. Iya. Niat untuk belajar mungkin. Mada menikmati juga nggak belajar bahasa Jepang? Wih. Nah, oke, Mada yang teman kita yang masih kelas 2 SD aja dia menikmati. Mana? Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau nanya ke Monsieur Chris, boleh. Nanya boleh ke siapa aja, nanya ke Monsieur Andri, Monsieur Chris, ada Jogi boleh. Iya, in question. Oh, nggak ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya mengajak teman-teman sekalian buat yuk kita terakhir ya. Kita bermain sebuah game yuk. Kita bermain sebuah game. Aku mau ngajak teman-teman sekalian untuk main sebuah game. Namanya apa, Musya? Namanya apa ya? Hahaha. Ya apa ya? Oke. Wah, udah kelihatan? Wih, Oke. Nah, ini pas banget nih, ada 3 orang. 3 orang yang udah. Mari kita voilà, bienvenue à turnamen quiz. Nih, ini dia permainannya buat teman-teman sekalian. Kebetulan banget, nah ini ada banyak. Ayo, tadi udah nonton videonya, udah ngobrol. Sekarang silakan menjawab pertanyaannya nih ya. Status masing-masing 1 ya. Selain Prancis, negara mana lagi yang juga resmi menggunakan bahasa Prancis? Hati-hati, ini aturan mainnya, lihat itu ada 4 tanda silang. 4 tanda silang itu artinya ada 4 jawaban salah. Ada 4 jawaban yang salah, sisanya itu yang benarnya. Kalau teman-teman milih jawaban yang benar berarti benar, kalau milih jawaban yang salah berarti salah. Correct ou incorrect. Ini silakan ayo siap-siap mulai ngechat nama ya, silakan mulai ngechat nama, tulis saja semua gitu ya, tulis semua, silakan ngechat semua, yang duluan muncul muanya dia yang mulai duluan, terus nanti yang kedua 3. Ada Jogi dan Monsieur Chris, silakan cepat-cepat tulis semua. 1, 2, 3. Oke, Monsieur Chris duluan, silakan. Ada Jogi tulis semua duluan di chat. Yang duluan muncul itu yang dapat giliran kedua. Langsung ya Bang, dipilih Bang ya. Oke, berarti Mada yang ketiga. Oke, Monsieur Chris silakan. Negara yang mana? Luxembourg. Luxembourg. Oke, benar nggak ya Luxembourg ini berbahasa Prancis? Oke, wih. Dan kita akan sama-sama tutup jawaban. Oke, kita terus Yogi. Belgia. Belgia. Ada selain Prancis, negara mana lagi yang juga pakai bahasa Swiss. Swiss?
Swiss juga. Oke. Monsieur Chris, silahkan. Kamerun. Kamerun. Awas salah, katanya benar. Oke, kemudian Kamerun ini agak mirip dengan Kanada. Dia bahasanya ada dua, bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Tapi lebih banyak bahasa Prancis. Kalau Kanada kebalikannya lebih banyak bahasa. Oke, Jogi. Haiti. Haiti. Haha, kira-kira benar nggak ya ini? Haiti ya. Haiti adanya di benua apa tuh? Afrika ya? Di Amerika. Hah? Oh, oke. Selain Kanada ada. Ya, Mada, apalagi Mada? Ada 3 lagi Mada. Jadi pada pinter-pinter semua nih, udah belum ada yang nebak jawabannya salah. Terus, apalagi Mada? Masih mau coba Mada? No? No, oke, Mada pas. Oke, bilangnya je passe. Kalau saya lewat, je passe. Oke, je passe. Monsieur Chris. Gambia. Gambia. Ini aku takutnya dia negara yang nggak bersahabat, takut. Gambia ini bekas jajahan Inggris, jadi bahasanya Inggris. Bukan Gambia. Oke, sudah kebuka satu nih jawaban yang salah. Ada juga yang kena. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita mau sambil belajar. Jogi? Gabon. Ya nggak ya? Gabon takutnya bukan juga nih. Biang. Oke, Gabon ini iya. Ini kalau di sepak bola adalah negaranya Pierre-Emerick Aubameyang. Terkenal banget. Itu orang Gabon. Biang. Madam, mau lagi Madam? Wih. Mau yang mana? Mau yang mana, Mada? Mau yang mana, Mada? Mali kayaknya iya deh. Mali ini di mana ya? Mali itu di Afrika. Sebiang Mada, Sebiang. Ini juga bahasanya Prancis. Masih ada satu lagi. Yo, langsung aja, nggak usah takut salah. Andorra, oke. Negara Andorra itu di selatannya Prancis. Perbatasan negara Prancis sama Spanyol. Tapi kayaknya bahasanya bukan Prancis ya. Nah, cenderung ke bahasa Spanyol. Oke. Yang mengakhiri ternyata bukan Monsieur Chris. Itu bukan. Kata mungkin Jogi, ada nggak tahu. Oke, Jogi. Mozambik. Mau coba? Oke, mau coba Mozambik. Oke. Mozambik. Ini namanya kue-kue sih, tapi iya nggak ya? Mozambik ini bekas jajahan Portugal, jadi bahasanya Portugis. Bukan.
Mozambik itu bisa. Nah, Mada ya, tinggal satu nih. Tinggal satu, Uganda atau Niger, Man? ternyata pada kena juga nih. Nah, aku senang banget ketika pada nyoba kena nggak apa-apa. Uganda atau Niger? Pilih aja Mada, salah nggak apa-apa. Uganda, oke. Monsieur Chris pilih Uganda juga atau Niger? Pilih Uganda. Uganda, saya juga Uganda kayaknya. Oke, Jogi Uganda, Uni Niger. Oke, baik. Kalau Uganda benar berarti Kebiang Mada Monsieur Chris. Kalau Niger yang benar berarti Kebiang Jogi. Yuk kita lihat Uganda atau Niger. Aku suruh buka yang Uganda atau Niger. Oke, yang mana? Kita lihat Uganda. Pokoknya adalah Niger Kebiang Jogi. Okay. Yang benarnya adalah Niger. Nah, Niger ini bukan Nigeria ya teman-teman sekalian. Niger ini adalah negara di utaranya Nigeria, di benua Afrika juga. Niger ini negara yang penting buat teman-teman ketahui karena dia adalah negara asalnya didirikannya Organisasi Internasional Francophonie. Jadi OIF atau perkumpulannya negara-negara yang berbahasa Prancis itu dibikinnya bukan di Prancis tapi di Niger. Itu buat teman-teman ketahui. Makanya negara ini penting juga. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Yuk kita akhiri. Wah. Oke, ini debatnya Fang. Kalau menyebut di end sebut aja Fang. Ini biasa gitu. Di film udah di end Fang. Voilà. Et voilà, merci beaucoup. Bon weekend atau bon fin de semaine ya Jogi ya kalau bahasa. Bon fin de semaine. Silakan boleh meninggalkan acara ini. Merci beaucoup. Sampai ketemu di acara berikutnya dari Ngobrol Asik Obrol Prancis. Nah, mau kasih usulan boleh. Kasih usulan pengen dibahas apa nih sama Opera. Yuk komen. Silakan ada yang pengen komen mau dibahasin apa? Monsieur Chris, Mada atau Jogi silakan pengen dibahasin apa? Pengen ngobrolin apa? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Mada pengen ngobrolin apa Mada? Monsieur Chris boleh. Kalau dari saya mana-mana aja Bang, saya ikut Oh, keputusan. mana-mana aja. Oke. Oke, sampai ketemu di acara berikutnya. Jadi pantengin terus nih Instagram, YouTube, Opera. A bientôt. Merci beaucoup. Oui.